Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mengcounter fitnah Ustadz Wahabi yang menuduh bahwa akidah Asy'ariyah menolak sifat-sifat Allah kecuali 20 saja. Dan berikut ini kita tayangkan terlebih dahulu fitnah Wahabi tersebut. Kita tidak perlu tayangkan semua ceramah Ustadz Wahabi tentang vonis sesat terhadap akidah Asy'ariyah ini. Tetapi cukup ceramah salah satu ustadz dari mereka karena inti tuduhannya adalah sama. Saya dengar akidah Asy'ariyah itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena menyelisih dalam beberapa poin akidahnya, menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya, beberapa sifat tidak mau ditetapkan, cuma mau menetapkan sifat 20. Apa sifat 20? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits dan seterusnya. Semua sifat kalau tidak termasuk dalam 20 ini dikembalikan pada sifat 20. Mereka batasi cuma 20 sifat saja. Maka istiwa tidak ada. Allah memiliki tangan tidak ada. Allah memiliki wajah tidak ada. Dan sifat-sifat yang lainnya tidak ada. Cuma dibatasi dengan sifat 20. Menyelisih dalil Al-Quran dan hadis. Padahal Nabi SAW itu mengatakan, La yas'alu biwajihillah ilal jannah. Tidak boleh meminta dengan wajah Allah kecuali surga. Berarti Allah memiliki wajah. Dia mau taruh sifat ini di mana kalau begitu? Dia tolak sifat tadi. Di antaranya dalam pemahaman sifat. Nanti ada lagi dalam pemahaman takdir. Ada lagi dalam pemahaman iman. Dan ada lagi pemahaman yang lainnya. Nah, demikianlah telah kita simak bersama fitnahan Wahabi tersebut. Sekarang mari kita perhatikan, benarkah Asy'ariyah menolak banyak sifat Allah? Orang-orang Wahabi berkata bahwa Asy'ariyah Maturidiyah, manhaj akidah terbesar umat Islam, hanya mengakui sedikit sifat Allah dan menolak keberadaan banyak sifat yang lainnya. Seperti sifat yad secara literal bermakna tangan, wajah secara literal bermakna wajah, ain secara literal bermakna mata, dan sebagainya. Menurut mereka, Asy'ariyah mengakui keberadaan 7 sifat saja, yakni sama, basor, kalam, qudrah, iradah, ilmu, dan haya, atau maksimal 20 sifat saja yang terkenal dengan nama sifat wajib 20. Benarkah demikian? Apabila kita mempelajari kitab-kitab Asy'ariyah sendiri, bukan kitab-kitab golongan yang mengkritik mereka, maka kita akan ketahui dengan pasti bahwa anggapan seperti itu tidak benar. Bahkan tanpa mempelajari kitab mereka pun sebenarnya sulit diterima akal bahwa akidah yang dianut oleh mayoritas ulama ahli hadis, ahli tafsir, ahli fiqih, dan berbagai cabang ilmu yang lain itu mengingkari keberadaan banyak sifat Allah yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Kesalahan anggapan seperti di atas dapat dibuktikan melalui 3 hal berikut ini. 1. Asy'ariyah dikenal sebagai ahlul isbat. Dalam klasifikasi aliran teologi Islam tentang sifat Allah, dikenal 2 golongan besar yang sangat bertolak belakang. Yang pertama adalah ahlul isbat, yakni golongan yang menetapkan keberadaan sifat-sifat Allah. Yang kedua adalah ahlut ta'til, yakni golongan yang menolak keberadaan sifat-sifat Allah. Bagi ahlul isbat, Allah mempunyai banyak sifat, seperti halnya yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan bagi ahlu ta'til yang dikenal juga dengan nama mu'attilah, Allah hanyalah eksistensi saja yang sama sekali tidak mempunyai sifat apapun. Asy'ariyah dalam hal ini termasuk dalam golongan ahlul isbat bersama dengan para imam mazhab yang 4 dan para ulama salafus soleh.
Pembelaan Asy'ariyah terhadap keberadaan sifat Allah tertulis dalam semua buku sejarah teologi yang ada. Asy'ariyah lah yang paling getol menentang teologi Mu'tazilah, golongan ahlu ta'til terbesar di masanya, dan bahkan yang meruntuhkan seluruh fondasi logika mereka. Hal ini adalah fakta yang tak bisa diingkari oleh siapapun. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah yang terkenal dengan kritiknya yang luar biasa terhadap Asy'ariyah juga mengakui bahwa mereka Asy'ariyah adalah ahlul isbat. Dia berkata dalam Majmu' al-Fatawa seperti berikut ini: La raiba anna qawla ibn Kullab wal Asy'ari wa nahwihima minal muthbitati lis-sifati laisa huwa qaulul Jahmiyah bal walal Mu'tazilah bal haula'i lahum musannafatun fir raddi 'alal Jahmiyah wal Mu'tazilah wa bayani tadlili man nafaha bal hum taratan yukaffirunal Jahmiyah wal Mu'tazilah wa taratan yudallilunahum la siyama wal jahmu huwa a'zamun nasi nafyan lis-sifati bal walil asma'il husna. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Ibnu Kullab dan Al-Asy'ari dan orang yang seperti keduanya dari golongan ahlul isbat, orang yang menetapkan sifat bagi Allah, bukanlah pendapat Jahmiyah dan bukan juga Mu'tazilah. Bahkan mereka ini mengarang berbagai kitab untuk menolak Jahmiyah dan Mu'tazilah dan menerangkan kesesatan orang-orang yang menafikan adanya sifat Allah atau Mu'attilah. Bahkan mereka kadang mengkafirkan Jahmiyah dan Mu'tazilah dan kadang hanya menyesatkan mereka saja. Apalagi Jahm adalah orang yang paling besar pengingkarannya terhadap sifat, bahkan terhadap Asma'ul Husna. Majmu' al-Fatawa juz 12 halaman 202. 2. Tokoh-tokoh Asy'ariyah menetapkan semua sifat-sifat yang warid dari Allah dan Rasulnya. Imam Abu Hasan al-Asy'ari sendiri menegaskan dengan sangat tegas, wa nusaddiqu bi jami'ir riwayat allati yathbutuha ahlun naqli 'anin nuzuli ila sama'id dunya wa anna ar-rabba 'azza wa jalla yaqul hal min sa'il hal min mustaghfir wa sa'iru ma naqaluhu wa asbatuhu khilafan lima qalahu ahluz zayghi wat tadlili. Kami membenarkan seluruh riwayat yang telah ditetapkan oleh ahli hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia dan bahwa Allah berfirman, apakah ada orang yang meminta, apakah ada orang yang beristighfar, dan juga membenarkan seluruh apa yang mereka nukil dan mereka tetapkan berbeda dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang menyimpang dan tersesat. Imam Abu Hasan al-Asy'ari Al-Ibanah an Usulid Diniyah halaman 29. Senada dengan beliau, dalam kitab Aqidah Asy'ariyah yang paling ringkas yang biasa diajarkan pada anak-anak dan siswa pemula, yakni kitab Aqidatul Awam karya Sayyid Ahmad Al-Marzuqi, disebutkan, wa kullu ma ata bihi rasul fa haqquhu taslim wal qabul. Segala apa yang dibawa oleh Rasul maka harus dipatuhi dan diterima. Justru penerimaan terhadap segala sifat yang dibawa oleh Rasulullah ini adalah salah satu pondasi manhaj aqidah Asy'ariyah. Berbeda dengan yang disangkakan orang-orang Wahabi yang tampaknya tidak membaca akidah Asy'ariyah dari kitab-kitab Asy'ariyah sendiri. 3.
kitab-kitab Asy'ariyah memuat tentang keberadaan sifat-sifat khabariyah. Seluruh kitab akidah Asy'ariyah yang membahas sifat Allah secara lengkap selalu saja memuat keberadaan sifat-sifat khabariyah dan menetapkannya. Sifat khabariyah adalah sifat-sifat yang keberadaannya hanya bisa diketahui dari kabar wahyu saja, tanpa bisa dijangkau oleh akal pikiran. Di antara sifat khabariyah adalah sifat yang sepintas bermakna organ, seperti wajah, ain, yad, janbun, anamil, dan lain sebagainya, serta sifat yang sepintas bermakna tindakan organ, seperti yaqbid, yanzil, ja'a, istawa, dan sebagainya. Penetapan seluruh sifat khabariyah ini dapat dilihat di berbagai kitab induk manhaj aqidah Asy'ariyah, semisal kitab Al-Asma was Sifat karya kitab Al-Hafiz Al-Baihaqi Al-Asy'ari. Demikian pula kitab-kitab Asy'ariyah dari kalangan mutaakhirin yang membahas keberadaannya. Misalnya saja kitab Ummul Barahin karya Imam As-Sanusi. Hal ini tidak mengherankan sebab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri menetapkan keberadaan sifat-sifat tersebut, seperti halnya bisa dilihat dalam kitab Al-Ibanah karya beliau sendiri dan kitab Maqalat Al-Imam Al-Asy'ari karya Imam Ibnu Furaq. Ini juga membuktikan kesalahan orang-orang Wahabi yang menyangka bahwa para pengikut Asy'ariyah berbeda akidahnya dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri. Penyebutan sifat wajib 20 bukan berarti pembatasan. Tidak akan pernah ditemukan satupun pernyataan dari ulama Asy'ariyah dalam kitab-kitab mereka bahwa sifat Allah hanya 20 saja, sebagaimana yang disangkakan oleh orang-orang Wahabi. Yang ada hanyalah para ulama Asy'ariyah kontemporer mengklasifikasi atau membuat pemetaan seluruh sifat Allah menjadi 4 kategori sebagai berikut ini. Kategori pertama, ada sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh sosok Tuhan yang keberadaannya menjadi syarat ketuhanan, syaratul uluhiyah. Kategori ini disebut sebagai sifat wajib dan jumlahnya ada 20. Kategori kedua adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh sosok Tuhan. Apabila ternyata ada salah satu saja dari sifat ini, maka pemiliknya dipastikan bukan Tuhan. Ini disebut sifat mustahil yang jumlahnya juga 20. Kategori ketiga adalah sifat yang bisa saja dimiliki dan bisa saja tidak dimiliki oleh Tuhan tanpa ada pengaruhnya pada sifat ketuhanan. Ini disebut sifat jaiz yang jumlahnya tak terhitung karena mencakup seluruh tindakan Allah. Kategori keempat adalah sifat kesempurnaan atau kamalat, yakni sifat-sifat keutamaan yang tidak harus ada pada sosok Tuhan, akan tetapi keberadaannya menjadi atribut kesempurnaan Tuhan. Jumlah sifat ini juga tak terhitung. 4 fakta di atas sudah cukup membuktikan bahwa tidak ada satupun sifat yang sahih yang datang dari Allah dan Rasulnya yang ditolak keberadaannya oleh para ulama Asy'ariyah. Lalu bagaimana bisa muncul anggapan bahwa Asy'ariyah menolak keberadaan banyak sifat Allah? Dari yang saya paparkan di atas dijelaskan bahwa manhaj aqidah Asy'ariyah
menetapkan semua sifat Allah yang ditetapkan keberadaannya dalam Al-Quran dan hadis. Namun demikian, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni Asy'ariyah Maturidiyah, menegaskan bahwa tidak semua yang dikatakan Allah tentang dirinya sendiri lantas dianggap sebagai sifat yang melekat pada zatnya. Sebab ada beberapa yang memang mustahil dimiliki atau disandarkan pada Tuhan. Misalnya saja sifat nisyan atau lupa. Keberadaan sifat ini dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya berikut ini. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Hari ini aku melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan perjumpaan dengan hari ini. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 51. Meskipun Allah menyatakan bahwa dirinya lupa terhadap orang kafir di hari kiamat nanti, namun ini tidak bisa difahami bahwa Allah mempunyai sifat lupa. Sebab lupa adalah mustahil bagi Allah. Karenanya lupa di sini berarti mengabaikan mereka, membiarkan mereka disiksa, bukan lupa dalam makna tidak ingat. Demikian juga sifat lain yang keberadaannya mustahil dimiliki oleh Allah, seperti sifat jismiyah atau sifat fisikal bagi zat Allah. Sebagaimana sudah maklum bahwa Allah berbeda secara mutlak dengan seluruh makhluknya. Seperti dalam firman-Nya, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Tiada satu pun yang serupa dalam hal apapun dengan Allah. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu tahu ada yang sama dengannya? Al-Quran Surah Maryam ayat 65. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengannya satupun. Al-Quran Surah Al-Ikhlas ayat 4. Apabila Allah diyakini mempunyai bentuk fisikal, maka itu berarti banyak yang serupa, yang sama, dan yang setara dengan Allah di dunia ini. Dan yang berbeda hanyalah bentuk fisiknya belaka. Dalam keyakinan seperti ini, dalam benak orang awam, Allah hanya akan dibayangkan sebagai sosok raksasa yang ukurannya sangat besar. Keyakinan seperti ini merupakan penodaan terhadap kesucian Allah dan bertentangan dengan sekian banyak ayat dan hadis. Sebab itulah seluruh ulama sepakat bahwa tidak ada satupun dari sifat Allah yang mempunyai makna fisikal atau jismiyah. Para ulama menyatakan bahwa Allah mendengar tanpa organ pendengaran, Allah melihat tanpa organ penglihatan, Allah hidup tanpa bentuk fisikal atau jasad. Sedangkan sifat yad, wajah, dan seterusnya yang sepintas bermakna organ tubuh, pada hakikatnya adalah sifat Allah yang hanya Allah yang tahu apa dan bagaimana itu, tanpa boleh diyakini sebagai sebuah organ tubuh. Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi Al-Asy'ari menegaskan akidah ulama salaf seperti berikut ini. Wa fil jumlah yajibu an yu'lama anna istiwa Allahi subhanahu wa ta'ala laysa bistiwa i'tidalin ani i'wijajin wala istiqrarin fi makan wala mumassatin li syai'in min khalqihi lakinnahu
mustawin ala arsyihi kama akhbara bila kaifin bila aina bainun min jami'i khalqihi wa anna ityanahu laisa bi ityanin min makanin ila makan wa anna maji'ahu laisa bi harakatin wa anna nuzulahu laisa bi naqlatin wa anna nafsahu laisa bi jismin wa anna wajhahu laisa bi suratin wa anna yadahu laisat bi jarihatin wa anna aynahu laisat bi hadaqatin wa inna ma hadhihi awsafun jaa biha tauqif faqulna biha wa nafaina anha at-takyif. Secara global harus diketahui bahwa istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah istiwa bermakna lurus dari bengkok ataupun bermakna tinggal di suatu tempat, juga bukan bermakna menyentuh satu dari sekian makhluknya. Akan tetapi Allah istiwa atas arsy seperti yang Allah beritakan, tanpa ada tata cara dan tanpa ada pertanyaan di mana terpisah dari seluruh makhluknya, dan bahwasanya sifat ityan atau sifat datangnya Allah bukan datang dalam arti perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sifat maji atau kedatangan Allah bukan suatu gerakan. Sifat nuzul atau turunnya Allah bukan suatu perpindahan. Sifat wajah atau wajahnya Allah bukan sebuah bentuk fisik, dan bahwa yad atau tangannya bukan sebuah organ. Ain atau matanya bukan sebuah organ penglihatan, tetapi semua adalah sifat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa bisa dipertanyakan, yakni tauqif. Maka kami menetapkan keberadaannya dan meniadakan tata cara atau makna leksikal kaifiyah darinya. Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi Al-Ash'ari Al-I'tiqad halaman 117. Yang jadi polemik sebenarnya adalah pada keberadaan sifat fisikal bagi zat Allah. Golongan mujassimah dan musyabbihah menetapkan adanya bentuk fisik bagi Allah, sedangkan seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah yakni Asy'ariyah Maturidiyah menolaknya, sebagaimana riwayat dari Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak ada satupun dari Asy'ariyah yang menolak keberadaan sifat yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan jalur sahih. Yang ditolak hanya penafsiran secara fisikal terhadap sifat-sifat itu saja, sebab itu mustahil dan tak layak bagi Allah. Sama dengan penafian mereka semua pada sifat lupa sebagaimana dijelaskan tadi. Demikian uraian ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.